Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you today? I hope you are in good condition. Hari ini kita akan belajar tematik F dengan tema cita-citaku, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Sebelum kita memulai materi pertama, apa sih cita-cita? Nah, cita-cita dapat disebut juga sebagai impian. Setiap anak memiliki cita-cita dan impian yang berbeda ketika dewasa nanti. Nah, ada yang bercita-cita menjadi astronot, dokter, pilot, atau presiden. Cita-cita atau impian dapat diungkapkan dalam berbagai bentuk karya tulis. Nah, salah satunya dalam bentuk karya tulis puisi. Apa sih puisi itu? Puisi adalah karya sastra hasil ungkapan dan perasaan penyair dengan bahasa yang terikat, irama, mantra, rima, penyusunan lirik dan bait, serta penuh makna. Selanjutnya ada unsur-unsur puisi. Unsur-unsur puisi terdiri atas struktur fisik dan struktur batin. Struktur fisik meliputi perwajahan puisi atau tipografi, yaitu baris-baris puisi tidak selalu dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri tanda titik. Imaji, yaitu susunan kata pada puisi mengakibatkan pembaca seolah-olah melihat atau imaji penglihatan, mendengar atau imaji suara, dan merasakan atau imaji raba atau sentuh apa yang dialami penyair. Yang selanjutnya kata konkret. Puisi menggunakan kata yang memunculkan imaji karena kata ini berhubungan dengan kiasan atau lambang. Gaya bahasa. Puisi banyak menggunakan gaya bahasa konotasi sehingga menimbulkan banyak makna. Dan yang terakhir ada rima atau irama, adalah persamaan bunyi puisi di baik di awal, tengah, maupun di akhir baris puisi. Nah, selanjutnya ada struktur batin puisi, yaitu tema. Puisi harus memiliki makna di tiap kata, baris, bait maupun makna keseluruhan. Yang kedua ada rasa, yaitu sikap penyair mengenai pokok permasalahan yang terdapat dalam puisinya. Nah, hal ini dipengaruhi wawasan, pengetahuan, pengalaman maupun kepribadian penyair. Yang terakhir ada amanat, adalah pesan yang akan disampaikan penyair kepada pembaca yang terdapat dalam puisi tersebut. Selanjutnya ada macam-macam puisi. Yang pertama ada puisi lama. Puisi lama adalah puisi yang masih terikat oleh aturan-aturan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jumlah kata dalam satu baris. Yang kedua, jumlah baris dalam satu bait. Yang ketiga, persajakan atau rima. Yang keempat, banyak suku kata di tiap baris. Yang kelima, ada irama. Nah, selain itu, ciri-ciri puisi lama yaitu tidak diketahui nama penyairnya, dan penyampaiannya pun dilakukan dari mulut ke mulut sehingga merupakan karya lisan. Nah, contoh puisi lama adalah pantun dan syair. Selanjutnya ada puisi baru. Puisi baru adalah puisi yang tidak terikat oleh aturan, baik jumlah baris, suku kata maupun rima. Nah, contoh puisi baru adalah balada, yaitu puisi yang berisi kisah atau cerita, dan himne, yaitu puisi yang berisi puja adab Tuhan, tanah air, atau pahlawan. Nah, selanjutnya daur hidup hewan. Apa sih daur hidup hewan itu? Daur hidup hewan adalah tahapan pertumbuhan pada perkembangan hewan. Contohnya, seekor kucing mengalami pertumbuhan. Tubuhnya semakin besar dan kuat, rambutnya semakin lebat, dan gerakannya pun semakin lincah. Pertumbuhan kucing ada beberapa tahap. Anak kucing tumbuh menjadi kucing muda menjadi atau tumbuh menjadi kucing dewasa, dan kucing dewasa akan berkembang biak dan melahirkan anak kucing. Selanjutnya, daur hidup hewan dibagi atau dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama daur hidup tanpa metamorfosis. Nah, daur hidup tanpa metamorfosis ini, hewan-hewan yang termasuk golongan mamalia, reptil, ikan, dan burung tidak mengalami metamorfosis selama daur hidupnya. Sedangkan daur hidup dengan metamorfosis, yaitu beberapa jenis hewan seperti kupu-kupu, katak, nyamuk, kecoa, dan capung mengalami metamorfosis dalam daur hidupnya. Hewan-hewan tersebut baru menyerupai induknya setelah mengalami beberapa perubahan bentuk. Selanjutnya yaitu tempo lagu. Masih ingatkah tempo lagu itu apa?
Tempo lagu adalah cepat atau lambatnya suatu lagu yang dinyanyikan. Nah, sebuah lagu akan terasa enak didengar jika dinyanyikan sesuai dengan temponya. Ada bermacam-macam jenis tempo lagu. Nah, berikut adalah beberapa jenis tempo lagu. Yang pertama ada largo, yaitu artinya cepat sekali. Yang kedua ada gio, artinya lambat. Yang ketiga andante, artinya sedang. Yang keempat moderato, artinya sedang menuju ke cepat. Yang kelima allegro, artinya cepat. Yang keenam presto, artinya cepat sekali. Dan yang ketujuh ada marsia, yang artinya cepat seperti orang berbaris. Nah, kalian perhatikan di buku tematik F halaman 9 ada lagu Indonesia Raya dan Ibu Kita Kartini. Nah, lagu Indonesia Raya bertempo marsia con bravura, yaitu cepat seperti orang berbaris. Nah, sedangkan Ibu Kita Kartini bertempo andante maestoso, yang berarti sedang. Selanjutnya menentukan jenis rima dalam puisi. Lirik dalam lagu juga merupakan contoh puisi. Nah, salah satunya ciri puisi adalah ada atau tidaknya rima. Rima merupakan kesamaan bunyi pada setiap akhir baris puisi. Nah, beberapa jenis rima pada puisi yaitu rima A, rima A, B, rima A, B, dan yang terakhir rima A, B, A. Nah, coba perhatikan potongan lirik lagu berikut. Desaku yang kucinta. Nah, baris lagu diakhiri bunyi A, yaitu A. Pujaan hatiku. Baris lagu diakhiri bunyi U, berarti B. Selanjutnya tempat ayah dan bunda. Baris lagu diakhiri bunyi A, yaitu A. Dan handai taulanku. Baris lagu diakhiri bunyi U, yang berarti B. Nah, jadi potongan lirik lagu di atas berima A, B. Selanjutnya ada metamorfosis hewan. Pada umumnya, serangga mengalami metamorfosis selama daur hidupnya. Nah, apa sih metamorfosis itu? Metamorfosis adalah perkembangan hewan yang mengubah bentuk tubuh setelah kelahiran atau penetasan. Nah, berdasarkan perubahan bentuk hewan selama mengalami metamorfosis dibedakan menjadi dua jenis, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Nah, pada metamorfosis sempurna, bentuk hewan yang baru menetas berbeda dengan induknya. Metamorfosis sempurna terjadi pada beberapa hewan, di antaranya kupu-kupu, katak, dan nyamuk. Coba perhatikan gambar berikut. Kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna dengan tahapan dimulai dari telur, ulat, kepompong, sampai menjadi kupu-kupu dewasa. Nah, setelah kawin, kupu-kupu betina dewasa bertelur. Telur akan menetas menjadi larva yang disebut ulat. Ulat memakan daun hingga bertambah besar. Ulat menghasilkan liur yang dapat mengeras, membentuk benang-benang halus. Nah, benang-benang halus tersebut digunakan untuk membungkus dirinya sehingga terbentuk kepompong atau pupa. Kepompong diam dan tidak makan. Di dalam kepompong, ulat mengalami perubahan bentuk tubuh. Jika perubahan bentuk sudah sempurna, maka kepompong membuka dan keluarlah kupu-kupu. Oke, cukup sekian untuk pelajaran hari ini. Bila ada yang masih bingung, bisa langsung tanyakan ke Miss ya. Miss akhiri pelajaran tematik hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.